Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi perbandingan. Materi ini untuk kelas 7 SMP semester 2. Jangan lupa nih teman-teman, tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ya teman-teman. Oke, untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu apa itu perbandingan atau arti perbandingan itu apa, dan yang kedua bagaimana perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu jenis-jenis perbandingan. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Yang keempat yaitu perbandingan skala. Nanti kita akan menghitung skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Apa sih arti perbandingan? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Perbandingan dalam matematika artinya membandingkan nilai dua besaran yang sejenis. Perbandingan itu biasanya dinotasikan dalam bentuk pecahan. Pada perbandingan ini juga ditandai dengan titik dua. Lalu, hal apa yang perlu kita perhatikan dalam suatu perbandingan? Yang pertama yaitu, besaran yang dibandingkan merupakan besaran yang sejenis. Nah, tidak mungkin jika kita membandingkan berat badan dalam satuan kilogram itu dengan tinggi badan sentimeter. Nah, itu sangat tidak mungkin karena dua besaran itu tidak sejenis. Nah, untuk yang kedua yaitu saat melakukan perbandingan, hasil bagi keduanya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya, Ani menabung 50.000 dan Baby menabung 150.000. Maka perbandingannya yaitu 1:3. Bukan 50:150. Jadi itu bukan merupakan paling sederhana. Yang paling sederhana yaitu 1:3. Sama-sama dibagi dengan 50.000. Oke nih teman-teman, jadi di sini kakak memiliki contoh dari nomor 1, 2, dan 3. Kira-kira mana sih yang termasuk perbandingan? Untuk yang pertama yaitu perbandingan antara 7 siswa laki-laki dengan tinggi badan 173 cm dan 4 siswa perempuan dengan tinggi badan 46 kg. Yang kedua yaitu perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9:7. Yang ketiga yaitu banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Ayo, kira-kira mana nih yang termasuk perbandingan? Yaps, benar banget. Yang termasuk perbandingan yaitu nomor 2 dan nomor 3 karena merupakan dua besaran yang sejenis ya teman-teman. Next, kita akan membahas perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Langsung saja ya, di sini kakak memiliki 5 contoh. Dari nomor 1 sampai 5, kira-kira mana yang termasuk perbandingan dengan satuan yang berbeda? Nah, untuk nomor 1, apakah itu perbandingan dengan satuan yang berbeda? Ya, tentunya. Nomor 1 itu satuannya, yang satu itu jam dan satuannya itu menit. Nomor 2 juga iya ya, itu termasuk perbandingan kedua besaran dengan satuan yang berbeda. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3, itu iya atau bukan? Itu bukan ya, jadi satuannya itu sama-sama detik. Nah, ini tuh bukan termasuk perbandingan kedua besaran dengan satuan yang berbeda. Nomor 4 itu iya dan nomor 5 juga iya. Nah, sudah paham ya teman-teman terkait perbandingan kedua besaran dengan satuan yang berbeda. Langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan atau menyederhanakan perbandingan kedua besaran yang berbeda. Oke, kita selesaikan untuk contoh soal yang kita sudah pahami atau kelompokan sebelumnya, mana yang termasuk perbandingan kedua besaran dengan satuan yang berbeda dan mana yang bukan. Untuk soal yang pertama, 1 jam banding 75 menit. Mana yang lebih sederhana nih antara jam dengan menit? Tentunya menit ya. Jadi kita tahu kalau 1 jam itu 60 menit. 60 menit ya, benar. 60 menit, terus kita bandingkan dengan 75 menit.
Ini kan berarti satuannya sudah sama ya teman-teman dalam satuan menit. Langsung saja berarti kita langsung sederhanakan 60 menit itu dapat dibagi dengan 15 ya. 75 juga dapat dibagi dengan 15. Berarti sama-sama dibagi 15 nih. Berarti 4 banding 5. Nah, ini sudah termasuk bentuk yang paling sederhana ya teman-teman. Contoh soal nomor 2 yaitu yang pertama satuannya meter, yang kedua satuannya sentimeter. Nah, kita ubah dulu, berarti kita ngalah nih. Yang lebih kecilnya kan berarti sentimeter, ngalah nih yang satu meternya. Berarti 1 meter itu kita tahu bahwa 1 meter itu 100 sentimeter. Nah, terus langsung saja berarti 100 sentimeter banding 75 sentimeter. Itu berarti dapat kita bagi atau kita sederhanakan 4 banding 3. Ini bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 3. Di sini dapat kita lihat 130 detik banding 390 detik. Ini satuannya berarti sudah sama ya. Jadi ini bukan termasuk perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, langsung saja berarti kita sederhanakan 130 banding 390, yaitu 1 banding 3. Kemudian kita lihat untuk contoh soal nomor 4, 2,5 kg banding 50 ons. Kita ubah dulu satuan kilogram ke dalam ons. 1 kilogram adalah 10 ons. Untuk selanjutnya yaitu kita kalikan terlebih dahulu. 2,5 dikali dengan 10 ons. Itu sama dengan 25 ons. 25 ons dibagi dengan 50 ons itu berapa? Nah, bisa diisi sendiri ya teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 5, 2,5 lusin itu 12 pieces dan 1 kodi itu 20 pieces. Nah, langsung berarti 2,5 dikali 12 itu nanti berapa dan dibandingkan dengan 1 kodi nanti itu berapa. Nah, berarti itu sudah dalam satuan buah. Nanti hasilnya berapa bisa diisi sendiri ya. Begitupun dengan perbandingan 3, 4, atau 5, kita juga bisa menyederhanakannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan ini ada 2 macam. Untuk perbandingan yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperkecil atau diperbesar, maka yang kedua juga mengecil atau membesar. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk perbandingan senilai ini berlaku A per B banding C per D, atau ketika A naik, maka B juga ikut naik. Ketika A turun, B juga ikut turun. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Artinya adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka kedua akan mengecil atau sebaliknya. Nah, perbandingan ini berlaku A per B banding D per C, atau sederhananya ketika A naik, maka B akan turun. Ini kan berlaku sebaliknya. Nah, ketika A turun, maka B akan naik. Ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Agar lebih memahami pemahaman kita terkait perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, di sini kakak menyiapkan beberapa contoh. Untuk contoh perbandingan senilai, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 32 km. Berapa jarak yang ditempuhkan mobil itu jika menghabiskan 20 liter bensin? Untuk mempermudahnya, kita masukkan saja ke tabel. Yang pertama, itu bensin. Yang kedua, jarak. Nah, kita tahu kalau misalkan perbandingan senilai itu jika
A naik, maka B juga ikut naik. Tadi, mobil itu memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 32 km. Nah, berapa jarak jika mobil itu menghabiskan 20 liter bensin? Maka jaraknya berapa yang ditempuh? Langsung saja, berarti kita keluarkan untuk 4 per 20 sama dengan 32 per X. Kita akan mencari X-nya. Nah, kita kalikan silang. Maka 4X sama dengan 32 dikali 20. 4X sama dengan 32 dikali 20, 640. Maka X-nya kita bagi, pindahkan. Berarti 640 dibagi 4. X-nya yaitu 160. Nah, ini jarak yang ditempuh suatu mobil jika menghabiskan 20 liter bensin. Selanjutnya, di sini kakak memiliki contoh terkait perbandingan berbalik nilai. Syaila memerlukan waktu 20 menit untuk sampai di kampus dengan kecepatan 30 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 50 menit, berapa kecepatan Syaila untuk sampai di kampus? Nah, kita ubah ke bentuk tabel. Yang tabel pertama itu waktu. Dan yang kedua itu kecepatan. Ingat, untuk aturan berbalik nilai, saat A naik, maka B akan turun. Sebaliknya, jika A turun, maka B akan naik. Saat waktu 20 menit, maka kecepatannya itu 30 km per jam. Selanjutnya, jika waktunya 50 menit, berapakah kecepatan yang dibutuhkan atau kita sebut Y? Langsung saja, 20 per 50 sama dengan, ingat dibalik aturan berbalik nilai, Y per 30, kita kalikan silang. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka 50 kali Y itu 50Y. 20 dikali 30, itu berapa? Langsung berarti 50Y sama dengan 20 kali 30 itu 600, maka Y sama dengan 600 per 50. Jadi nilai Y-nya itu adalah 12. Nah, ini kecepatan yang dibutuhkan Syaila untuk sampai di kampus saat waktu yang diperlukan 50 menit, yaitu kecepatannya adalah 12 km per jam. Sampai sini sudah paham ya teman-teman terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai? Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait skala. Skala ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari suatu konsep perbandingan. Pengertian skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Lalu untuk penulisan skala yaitu 1 banding berapa atau berapanya ini kita tuliskan dengan Ki, 1 banding Ki atau 1 per Ki. Nah, rumus dari skala sendiri kita menggunakan rumus perbandingan skala. Nah, segitiga rumus ini dapat memudahkan kita untuk menentukan rumus dari skala sendiri. Perlu kita ketahui, untuk satuan umum yang digunakan skala yaitu cm, jarak pada peta itu satuannya cm, dan jarak sebenarnya itu meter atau kilometer. Nah, perlu diingat ya teman-teman. Selanjutnya, Kak, lalu bagaimana cara menggunakan atau cara kita menentukan rumus dari skala? Untuk mencari skala, ketika S-nya itu ditutup, maka skala sama dengan JP per JS. Selanjutnya, ketika ditanyakan JP, maka
JP sama dengan S dikali JS. Yang terakhir, ketika ditanyakan JS, maka JS sama dengan JP per S. Agar lebih memahami terkait materi perbandingan skala, di sini kakak memiliki 3 contoh. Yang pertama yaitu, jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 12 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 36 km. Nah, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, berarti untuk yang diketahuinya itu tadi apa? JP dan JS. JP-nya itu 12 cm dan JS-nya itu 36 km. Maka skalanya itu, ingat, untuk satuan skala, kita menggunakan satuan umum skala itu cm. Jadi kita harus mengubah satuan JS terlebih dahulu ke dalam cm. Kilometer ke cm itu dikali dengan 100.000. Nah, dikali 100.000 atau sederhananya kita dapat menambahkan 0,5 di belakang. Maka JS-nya itu 3.600.000. Untuk rumus skala yaitu JP dibagi JS. Nah, kita masukkan. Jadi 12 dibagi 3.600.000. Kita sederhanakan. Ingat, FPB dari 12 dan 36 itu berapa? 12 ya. Jadi dapat kita sederhanakan 1/300.000. Maka skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/300.000. Lanjut untuk soal nomor 2. Jarak dua kota pada peta adalah 15 cm. Skala pada peta adalah 1/600.000. Tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Nah, yang diketahui itu tadi apa? JP. JP-nya itu 15 cm. Dan skalanya itu 1/600.000. Nah, berapakah JS-nya? Rumus dari JS, ingat? JS sama dengan JP dibagi S, maka masukkan 15 dibagi 1/600.000, kita balik, berubah jadi perkalian, 15 dikali 600.000 per 1. Maka 15 kali 600.000 berapa? Ya, 9 juta cm. Ini masih dalam satuan cm. Lalu kita sederhanakan, karena JS ini satuannya bisa meter dan kilometer. Kita ubah ke dalam kilometer. Maka kita bagi dengan 100.000. 9 juta dibagi 100.000. Ya, 90 kilometer. Maka jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 90 kilometer. Untuk soal yang ketiga, sebuah peta menggunakan skala 1/900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 27 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah, nah, tadi diketahuinya apa saja berarti? S ya, itu skalanya 1/900.000. Dan JS-nya itu 27 km. Nah, ini masih dalam satuan kilometer. Kita ubah ke dalam cm. Maka ditambahkan 0,5. 2.700.000 cm. Nah, untuk rumus JP. JP sama dengan, ya, S dikali JS. Maka 1/900.000 dikali 2.700.000. Maka hasilnya 3 cm. Jadi jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah 3 cm. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait materi perbandingan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.